Jemaat GBI Maple Park yang dikasih Tuhan, kembali lagi di ibadah online GBI Maple Park. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah dan sampai jumpa di hari Minggu ibadah onsite perdana kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Tak terasa, kita sudah 1 tahun 8 bulan beribadah secara online. Dan hari Minggu 21 November 2021, GBI Maple Park kembali membuka ibadah onsite dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Ibadah onsite GBI Maple Park Minggu 21 November 2021 akan dimulai pukul 10.30 pagi dengan syarat dan ketentuan di slide berikut ini. Menunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah onsite perdana kami. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah kebaktian tengah minggu. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GBI Papa. Berapa banyak kita siap memuji dan bersuka cita bersama? Boleh lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Hey, terimalah sukacita, kekuatan yang baru dari Tuhan kita. Tepuk tangan sama-sama yuk. Kau gunung batuku, gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan kurang. Dia menjamin hidup kita, menjamin hidupku. Kau keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan tuntas kuasamu, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, Tuhan yang benar, tak
mengenal Tuhan dan hidup kita percaya bahwa kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi jaminan buat hidup kita, umat percaya yang setuju boleh katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Allah kita. Sama-sama katakan puji. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Bukan mataku lihat sekeliling, harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau dan sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Waktu, Yesus, Kau dan sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Sama-sama katakan hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihatlah sekelilingku, harus katakan kebenaran yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sumber kuatku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Yang percaya katakan amin. Kami tidak perlu takut, sebab firman berkata, karena Kau adalah Allah kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada jaminan, dan kami boleh menerima hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya boleh lambaikan dua tangan kita tinggi-tinggi. Kami muliakan Engkau. Mari api sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Angkat dua tangan katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya.
Sebab selain Engkau tiada yang lain. Sebab hanya Engkau satu di hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari dengan sungguh bersama kita nyatakan pujian ini buat Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Pujilah nama-Mu Yesus. Engkau Allah di atas segalanya di dalam hidup kami. Sebab selain Engkau tidak ada yang lain Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Boleh sekali lagi nyatakan, hanya Kau satu. Mau lebih sungguh kita nyatakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan. Boleh kasih sorak-sorai buat Allah kita. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung
setiap kami Tuhan. Urialah basiknya. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena saat ini ada waktu bagi kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan jumpai. Kami boleh dikenyangkan dengan roti hidup dari surga, dan dahaga kami dipuaskan oleh air hidup dari surga, firman Allah yang hidup. Jumpai setiap kami sehingga firman ini sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, kemudian berbuah-buah. Tuhan dipermuliakan, hidup kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Tentu saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan boleh berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Nah, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ketika Tuhan tak terlihat, Dia tetap terlibat. Pembacaan kita terambil dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh juga membaca di Alkitab Bapak Ibu sekalian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita tahu kisah tentang kehidupan Ayub. Dari dia seorang yang sangat diberkati, kaya raya, takut Tuhan, hidup saleh, menjauhi segala kejahatan. Tapi sesuatu yang di luar harapan, di luar dugaan. Dan kalau mau ditanya, tak seorang pun ingin mengalami hal itu. Dia masuk dalam sebuah proses api penderitaan yang begitu dahsyat luar biasa. Dan mungkin hanya dia yang pernah mengalami itu sepanjang sejarah umur hidup manusia. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam pengalaman-pengalamannya itu, dia berseru kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak terlibat. Di manakah Engkau Tuhan? Itu juga yang dikatakan oleh pemazmur kan? Sepanjang hari orang bertanya kepadaku, di mana Allahmu? Dan mungkin juga itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita hari-hari ini, atau mungkin di masa yang lalu, atau nanti ketika kita mengalami satu penderitaan dan kita bertanya, di manakah Engkau Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa yang pernah terjadi dalam masa perang di Sudan, ya, dan terjadi korban yang begitu banyak. Selain itu, sebagai dampak dari perang itu terjadi kelaparan yang luar biasa, sehingga banyak sekali orang yang mati karena kekurangan gizi, karena kelaparan. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, ada seorang fotografer yang sangat terkenal pada waktu itu, namanya Kevin Carter. Kevin Carter ini, dia melihat semua peristiwa itu, dan pada satu waktu dia menjumpai seorang yang sudah tinggal tulang belulang. Dan di belakangnya, di belakang daripada seorang ini, itu ada seekor burung pemakan bangkai yang siap menunggu kapan orang ini akan mati untuk dimakan kemudian. Dan Kevin Carter ini memfoto begitu luar biasa, bagus sekali apa yang dia foto itu. Dan ketika ada perlombaan, dia memenangkan sebagai seorang fotografer yang sangat terkenal, dan tentu dia mendapatkan penghargaan, hadiah yang luar biasa. Dan yang lebih menjadi kemudian sangat terkenal adalah
Karena setelah beberapa hari dia mendapatkan penghargaan itu, dia mati bunuh diri. Kenapa? Karena dia melihat peristiwa itu dan bertanya, di manakah Tuhan? Dan bukan hanya itu, dia sangat menyesal. Karena kenapa dia justru memanfaatkan momen itu untuk mencari keuntungan bagi pribadinya. Dia tidak menolong seorang korban ini, tapi dia malah mempotret begitu rupa, memfoto, dan kemudian dia mendapatkan sebuah penghargaan. Dia mati bunuh diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Allah? Begitu kira-kira. Apakah dia terlibat dalam segala kesakitan, penderitaan yang dialami oleh manusia? Dalam Alkitab kita menemukan kisah tentang Yusuf. Ketika Yusuf di rumah ayahnya, dia mengalami perlakuan yang begitu manis, dimanja, dia mendapatkan jubah maha indah. Dia menjadi anak kesayangan bagi Yakub. Tapi tanpa pernah dipikirkan dan tidak pernah diharapkan oleh Yusuf, ketika dia hendak pergi dan dia sedang pergi menjumpai kakak-kakaknya yang mengembalakan kambing domba. Apa yang terjadi di sana? Dia kemudian hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi mereka kemudian mengalihkan rencana mereka itu dan memasukkan dia ke dalam sumur. Nah, ketika peristiwa dimasukkan ke dalam sumur itu, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan Yusuf masuk dalam sumur itu? Dan bukan hanya itu, dia dijual. Nanti juga dia dimasukkan dalam penjara. Di mana Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang biasanya pada saat kita mengalami masa-masa tekanan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kegoncangan dalam berbagai hal dalam hidup ini, kita bertanya, di manakah Tuhan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia mengizinkan semua ini terjadi? Menimpa saya, menimpa keluarga saya. Saya harus kehilangan keluarga yang saya cintai. Saya harus kehilangan bisnis saya. Saya harus kehilangan macam-macam lain yang kita pertanyakan. Dan ujungnya, di manakah Allah? Nah, karena itu, firman Tuhan ini tepat bagi kita sekalian. Ketika Tuhan tak terlihat secara kasat mata, kita nggak bisa memandang dan meraba dia, tapi dia tetap terlibat. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ada 4 alasan. Allah tak terlihat, tetapi dia tetap terlibat. Yang pertama, karena Allah itu hidup. Allah itu hidup. Dalam ayat 42 yang 4 tadi berkata, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Ada sebuah komunikasi verbal, tanya jawab, dua pribadi yang hidup. Nah, ini kita mesti tahu Bapak Ibu Saudara. Dan itu Tuhan nyatakan kepada Ayub. Hari-hari ini barangkali kita berpikir, kalau Tuhan itu ada, apakah dia dengar saya? Ya, segala pertanyaan yang saya ajukan, seperti Ayub, dia mengajukan segala pertanyaan-pertanyaan. Tapi Tuhan tidak menjawab pertanyaan yang dia tanyakan. Tuhan malah balik bertanya, sekarang aku yang akan berfirman menanyai engkau. Jawablah aku. Ini menunjukkan bahwa Allah itu bukanlah Allah yang mati, Allah yang tidak mendengar, Allah yang diam, Allah yang pasif. Tapi dia merespon, meskipun meresponnya itu bukan selalu seperti yang kita inginkan dan harapkan. Karena memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Allah paling tahu apa yang kita butuhkan. Dan dia adalah Allah yang hidup, yang mengerti apa yang kita rasakan, mengerti apa yang kita butuhkan, mengerti segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia terlibat karena dia Allah yang hidup. Bukan seperti Allah-Allah lain yang disembah oleh banyak kepercayaan. Mereka itu punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Mereka punya tangan tapi tidak bisa menolong. Tapi Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup. Dia pribadi. Dia memperkenalkan diri kepada Musa. Aku adalah aku, sebagaimana yang aku ada. Karena itu, mari kita lebih mengenali Allah yang hidup. Sehingga kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak mati itu, dia terlibat dalam seluruh kehidupan kita. Dia mengerti tentang pergumulan hidup kita. Dia hadir di dalam setiap peristiwa hidup kita. Ya, karena dia hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dan dia ada dalam setiap gerik kehidupan kita. Bahkan dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Jadi stop berkata, di mana Allah? Stop berkata, apakah Allah itu ada? Stop. Betul, dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh nyata, real. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada satu kelas ya sedang belajar. Lalu seorang mahasiswa ini setiap kali mau memulai pembelajaran dia selalu berdoa dan dengan bersuara. Dan seorang
dosen, profesor berkata kepadanya, "Hai, kenapa engkau selalu berdoa? Apa kau percaya Allahmu itu ada?" Dan dia berkata, "Iya, saya percaya Allah ada." Dan kemudian profesor itu berkata, "Saya nggak percaya Allahmu ada. Saya coba buktikan, apakah engkau pernah melihat Allah?" Dan dia berkata, "Memang saya tidak pernah melihat Allah, tapi saya percaya Allah itu ada." Dan mahasiswa berbalik bertanya, "Profesor punya otak nggak?" Lalu profesor berkata, "Oh iya, saya punya otak dong. Kalau nggak saya nggak bisa mengajar kamu pintar seperti ini." Lalu mahasiswa berkata, "Apakah Prof pernah melihat otak profesor?" "Oh, nggak pernah." "Berarti sama, profesor juga nggak punya otak." Nah, ilustrasi ini menunjukkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang selalu mempercayai hanya sesuatu apa yang tampak oleh matanya. Tetapi Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat." Dan itulah Allah kita, Allah yang hidup, dia terlibat dalam kehidupan kita meskipun dia tak terlihat oleh mata jasmani kita. Yang kedua, ketika Tuhan tak terlihat, dia tetap terlibat. Kenapa? Karena dia adalah Allah pengendali segala sesuatu. Pengendali segala sesuatu. Ayat 3 dalam ayat 42 berkata begini, "Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan?" Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu dan dia tidak menyembunyikan apapun, merahasiakan apapun bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai dan mencari dia dan melibatkan dia di dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita belajar untuk memahami bahwa sejarah dunia ada dalam kendali Tuhan. Sejarah Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Sejarah keluargamu ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam ketetapan dan pengaturannya. Bahkan hidupmu ada di dalam kendali Tuhan. Dan selama kita mengerti, memahami ini, kita menyerahkan hidup kita dalam kendali Tuhan, kita pasti aman. Dan karena kita ada dalam kendali Tuhan, maka dia akan terlibat selalu dalam kehidupan kita. Karena itu, kitab Amsal berkata, "Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Libatkanlah Tuhan dalam segala apapun yang kau lakukan, sehingga engkau akan berhasil dibuatnya." Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita sungguh-sungguh belajar, tahu bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ada di dalam pengaturan Tuhan, dan apa yang dia buat pastinya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada sesuatu yang akan mencelakai kita, tidak ada sesuatu yang akan membahayakan hidup kita. Meskipun kadang-kadang kita memang ada di lembah kekelaman, tapi semua ada dalam kendali Tuhan. Karena itu, izinkan hidup kita, berikan hidup kita, izinkan keluarga kita, berikan keluarga kita, serahkan keluarga kita, izinkan pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, berikan semua, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan untuk dia kendalikan, sehingga kita selalu aman dalam tangannya. Meskipun mungkin ada goncangan, tapi karena dalam kendali Tuhan, kita pasti akan mengalami apa yang namanya ketenteraman. Tidak akan sampai terpuruk, tidak akan sampai runtuh kehidupan kita, karena ada tangan Tuhan yang mengendalikan dan menopang hidup kita. Dia tetap terlibat meskipun dia tak terlihat. Yang ketiga, Tuhan tetap terlibat meskipun tak terlihat. Kenapa? Karena dia Allah Immanuel. Kita sering mengucapkan hal-hal ini, Immanuel, Allah beserta dengan kita, amin. Tapi apakah dengan kata-kata itu secara otomatis berarti Allah selalu menyertai kita dan kita merasakan penyertaan itu? Kenyataannya tidak, karena banyak orang berkata, kalau Allah ada, kenapa dia membiarkan saya mengalami kepahitan seperti ini? Ayub 42 ayat 5 dan 6, firman Tuhan berkata begini, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Mataku sendiri memandang engkau. Artinya ada sebuah pengalaman hidup yang terjadi di mana Allah itu secara real berinteraksi, terlibat, hadir, nyata dalam pengalaman Ayub secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang itu ada dalam kesenangan, dalam kebahagiaan, semua rasanya oke, aman, dia bisa berkata, "Oh, saya percaya Allah itu ada." Pendeta ngomongnya begitu, orang lain ngomongnya begitu. Tapi ketika seseorang ada dalam sebuah lembah kekelaman, terpojok, ya mereka ada dalam sebuah tekanan yang luar biasa, tidak ada lagi yang bisa menolong, maju kena, mundur kena, ke samping kanan kiri juga gak ketemu jalan keluar. Akhirnya mereka mau tidak mau, mereka hanya akan memandang kepada Tuhan, Allah yang adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Sungguh dia real, sungguh dia nyata. Dan dia berfirman, "Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, barang sedetik pun. Dan kalaupun ada orang yang melupakan kita," firman Tuhan berkata, "bahkan walau ibu yang melahirkanmu lupa, aku tidak akan melupakan engkau." Betapa hebat Allah kita.
Itu juga yang akan kita peringati nanti di Natal kan. Namanya disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Persoalannya, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu Saudara selalu melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dengan cara ketika saudara bangun pagi, yang pertama saudara cari dan libatkan dalam kehidupanmu. Sebelum saudara berkata, sebelum saudara melangkah, sebelum saudara bekerja dengan tanganmu, saudara menyerahkan seluruh hidupmu untuk disertai oleh Tuhan. Sehingga dia selalu terlibat dalam segala hal, di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga kita boleh merasakan secara nyata, betul Allah terlibat. Dan kalau Allah tidak terlibat, saya tidak mungkin bisa menggerakkan anggota tubuh saya. Saya tidak mungkin bisa bekerja dengan baik, melayani dengan baik, bahkan mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan saya. Kalau bukan karena keterlibatan Tuhan, saya tidak mungkin mengalami semuanya itu. Kita bisa dengan rendah hati berkata seperti itu. Kenapa? Karena kita selalu mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita, baik pertama kali kita bangun di pagi hari atau ketika kita menutup hari kita, bahkan di hari Minggu, di saat-saat dimana ada selalu sempat ada waktu untuk kita bersaat teduh, mesbah pribadi, mesbah keluarga, di dalam beribadah bersama dengan orang percaya. Kita selalu membuktikan, menyatakan, dan menunjukkan bahwa kita betul-betul adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Kenapa? Karena kita mengizinkan Dia menyertai kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Izinkan Tuhan untuk memegang tanganmu, izinkan Tuhan untuk memeluk pundakmu, izinkan Tuhan untuk merangkulmu, sehingga penyertaannya, Dia yang adalah Immanuel itu bukan sebuah kalimat mati atau teori, tapi kita mengalaminya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, saya punya banyak sekali kesaksian, tetapi saya tidak sempat tentunya ya. Tetapi adanya saya hari ini itu karena Immanuel, Allah yang menyertai saya, sehingga saat-saat ketika saya merasa sendirian, meskipun ada keramaian di sekitar saya, semua ada orang ada, ketika saya merasa begitu kesepian di dalam batin, kadang-kadang ada kehampaan, tapi saya tahu Allah yang Immanuel yang berjanji itu selalu ada bersama dengan saya. Saya nggak tahu hari-hari ini mungkin Bapak Saudara kehilangan seorang anggota keluarga yang dikasihi, ya kehilangan ada yang lain, atau mungkin ditinggalkan oleh orang lain. Ya itulah kehidupan, itulah yang terjadi. Tetapi percayalah, Dia yang adalah Immanuel akan selalu setia, ada bersama dengan anak-anaknya yang selalu menyerahkan diri kepadanya dan selalu membiarkan diri disertai oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika mereka selesai melakukan dosa yang besar karena mereka menyembah patung anak lembu emas itu, lalu Musa turun dari gunung dengan marah sekali. Dia pecahkan batu itu dan Tuhan berkata kepada Musa, pimpin bangsamu itu. Tuhan enggak berkata lagi bangsaku, umat pilihanku, tapi Dia berkata bangsamu itu Musa pimpinlah. Aku tidak mau ada bersama dengan mereka karena mereka itu orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang penyembah berhala, orang-orang yang mengabaikan Tuhan dan menyembah berhala. Tapi Musa berkata, dan dia meluluhkan hati Tuhan. Dia berkata, jika engkau tak beserta dengan kami, jangan suruh kami pergi. Penyertaan Tuhan, Immanuel itu jauh lebih penting dari hal apapun di hidup ini. Karena meskipun kita hanya makan nasi, kecap, dan sambal kerupuk, tapi kalau Tuhan ada beserta dengan kita, itu akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi tubuh kita. Meskipun ada orang yang makannya di restoran pakai stik daging, ya makan masakan yang paling enak, tapi kalau Tuhan tidak menyertai, itu makanan bisa mendatangkan penyakit dalam tubuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa berbahagianya kita karena Allah Immanuel, Dia adalah Allah yang terlibat meskipun kadang-kadang kita tidak bisa melihat Dia dengan kasat mata kita. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, Tuhan tak terlihat tapi Dia tetap terlibat karena Dia adalah perencana yang agung. Dia perencana yang agung. Rencananya itu melebihi segala apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita rencanakan. Kenapa? Karena Dia Allah, kita manusia. Dia pencipta, kita yang dicipta. Dia yang pengendali, kita yang dikendalikan. Jadi rencana-rencananya itu sangat di luar jangkauan pemikiran kita. Tidak sanggup akal kita yang kecil ini untuk mengertinya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita mau belajar hidup dalam rencana Tuhan, lihat ya, keterlibatan Tuhan itu sungguh akan membawa kita kepada rencananya yang agung dan mulia. Dalam ayat 2, di dalam ayat 42 tadi firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana kita banyak. Kita sudah merencanakan di awal 2020, di awal 2021, banyak rencana dalam 1 tahun, tapi semuanya berantakan. Itu menunjukkan
Sekali lagi seperti tadi, semua ada dalam kendali Tuhan dan hanya rencana Tuhan yang bisa terjadi. Silakan kita merencanakan segala sesuatu karena memang itu penting. Tapi apapun rencanamu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Serahkan kepada pengendali segala sesuatu, Allah yang hidup itu. Sehingga dia akan memimpin kita kepada rencana-rencananya yang ajaib dan mulia. Dan kalau rencananya terjadi, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan harapan, rancangan masa depan yang cerah. Itulah yang akan kita alami, Bapak Ibu Saudara. Meskipun orang di sekitar kita, mereka berkata masa depan tidak ada, masa depan itu suram, masa depan itu tidak pasti, tapi di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi pasti, segala sesuatu menjadi indah, segala sesuatu menjadi hal yang sukacita, yang damai sejahtera yang kita boleh alami secara pribadi, keluarga, maupun di dalam berjemaat. Hari ini saya mau katakan kepada setiap kita, mari Bapak Ibu Saudara, hanya karena kita tidak bisa melihat, Tuhan secara kasat mata jangan berkata Allah abai, Allah absen, Allah tidak ada, Allah tidak mengasihi saya. Tapi dia tetap terlibat dalam segala sesuatu. Kalau saudara masih bisa bernapas, bisa menggerakkan tubuhmu, bisa menikmati segala sesuatu, panca indera masih berfungsi dengan baik, bisa merasakan nikmatnya makanan, itu keterlibatan Tuhan dalam hidupmu. Dan masih mampu bertahan sampai hari ini, itu karena Tuhan terlibat dalam kehidupanmu. Saudara, kita kembali kepada Ayub. Penyesalan Ayub di dalam ayat yang ke-6 itu, dia berkata, aku cabut semua perkataanku dan aku mau duduk dalam debu. Apa yang disesali sebetulnya? Bukan karena dia tidak mengalami mujizat pertolongan Tuhan ketika dia tubuhnya nyaris tinggal tulang dan kulit dan dia begitu menderita karena tersisa dengan borok-boroknya itu. Bukan karena dia tidak mengalami mujizat apa yang namanya harta-hartanya yang dulu itu kemudian bisa dikembalikan Tuhan. Bukan. Tetapi karena selama masa-masa penderitaan itu dia tidak mengenal, dia belum mengenal, dia belum memahami. Ternyata meskipun Tuhan tak terlihat, dia tetap terlibat. Dia belum memahami itu. Dan ketika dia masuk dalam proses pendewasaan itu, yang kemudian membawanya kepada rencana yang agungnya Tuhan yang mulia, itulah yang dia sesali sebetulnya. Kenapa dia tidak memahami? Allah yang terlihat itu ternyata tetap terlibat dalam kehidupan saya. Itulah yang dia sesali, sehingga dia mencabut semua perkataan-perkataan yang banyak sekali kita baca dalam Alkitab. Dia juga bertanya, kenapa aku dilahirkan? Di mana engkau Tuhan? Apakah dosaku? Memang itu diucapkan oleh Ayub. Tapi dia berkata, aku cabut semua perkataan-perkataanku. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, kalau mungkin ada pertanyaan dalam hatimu dan berkata, di mana engkau Tuhan? Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau masih ada Tuhan? Apakah engkau berpihak padaku? Di mana firman-Mu? Nah, kalau itu ada, hari ini kita cabut semua perkataan-perkataan yang penuh dengan pertanyaan itu dan kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, mataku sekarang memandang engkau. Dan lihat Bapak Saudara, dalam ayat 42 ayat 12 firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya sampai dia mati tentunya ya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Betul ya, harta kekayaannya dipulihkan kembali 2 kali lipat, anak-anaknya lahir menjadi anak yang lebih cantik dari yang lain-lain Bapak Saudara, kecuali istrinya ya, tidak dijadikan ditambahkan, tapi tetap istri yang pertama itu yang hanya satu Bapak Saudara. Tapi segala sesuatu Tuhan pulihkan, Tuhan memuliakan dia, orang-orang datang kepadanya dan menyaksikan bagaimana Ayub itu diberkati dan dipermuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Allah tak terlihat mungkin, tetapi dia tetap terlibat. Kenapa? Karena Ibrani 4 ayat 15 firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi dia bisa mengalami, dia bisa merasakan, dia bisa mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dia menangis ketika kita menangis, dia juga merasakan sakit ketika kita merasakan sakit. Tetapi di atas semua itu dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia Allah, dia bukan manusia, dan dia tetap terlibat dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah Immanuel, Engkau perencana agung, semua ada dalam kendali-Mu. Bawa kami terus mengalami Engkau secara pribadi Tuhan, supaya kami mendengar Engkau bukan hanya dari apa kata orang, tapi boleh mengalami Engkau secara pribadi, dan itu membuat kami terus ditumbuh dewasakan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kami boleh mengatakan bahwa
Walaupun kadang-kadang kami tidak bisa melihat Tuhan dengan kasat mata, tapi kami tahu Allah terlibat dalam segala sesuatu apapun di hidup kami, di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, bahkan di dunia ini. Engkau Tuhan terlibat dalam segala sesuatu, dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami yang mendengarkannya, dan kami percaya kami diubahkan, dipulihkan olehnya, dan kami terus mengasihi Engkau seumur hidup kami. Allah yang terlibat dalam hidup kami senantiasa. Bagi-Mu segala kemuliaan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gembala GBI Memper Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, penyertaan Tuhan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa bersama Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.